Assalamualaikum, selamat datang kembali di Cerita Hantu Klasik, channel di mana kita akan menggali lagi kisah-kisah seram dari masa lalu. Cerita kali ini datang dari pengalaman pribadi kakek saya di era 70-an saat beliau menjabat sebagai seorang kepala desa di sebuah pedesaan terpencil di Indonesia. Menjadi kepala desa di zaman itu bukanlah tugas yang enteng. Bayangkan saja, desa masih sangat jauh dari hiruk-pikuk kota dan teknologi juga belum secanggih sekarang. Jangankan internet, telepon atau handphone saja belum ada. Satu-satunya alat komunikasi canggih saat itu hanya telegram atau morse. Dan itu pun cuma ada di kantor kecamatan. Nah, karena posisinya ini, kakek saya jadi sering sekali bolak-balik. Entah itu ke kantor kecamatan yang jaraknya sekitar 3 km atau ke kantor Wedana yang lebih jauh lagi, sekitar 8 km dari desa. Transportasi andalannya kuda. Jalur yang dilewati pun bukan jalan aspal mulus, melainkan jalan setapak yang membelah hutan dan perkebunan. Ini memang jalan pintas, tapi medannya jelas tidak mudah. Dalam seminggu, beliau bisa 3-5 kali bolak-balik, bahkan kadang hampir setiap hari kalau ada urusan mendesak. Ini benar-benar sebuah pengabdian. Kalau bukan karena semangat juang yang tinggi, rasanya tidak akan ada yang sanggup melakukannya. Suatu pagi, selepas sholat subuh, kakek saya sudah bergegas bersiap. Hari itu, ada jadwal rapat penting di kantor Wedana. Jaraknya 8 km. Mungkin kedengarannya tidak terlalu jauh, tapi jangan salah. Dengan medan jalan setapak, naik turun perbukitan, perjalanan dengan kuda bisa memakan waktu 2-3 jam. Kalau jalan kaki, bisa lebih lama lagi, 4-5 jam. Jam sudah menunjukkan pukul 5:30. Kakek sudah siap di atas kudanya, lengkap dengan beberapa bekal makanan. Rapat dijadwalkan mulai pukul 9 pagi. Jadi beliau harus berangkat pagi-pagi sekali. Sepanjang perjalanan, beliau berpapasan dengan warga. Ada yang berangkat ke ladang, ada juga yang hendak pergi ke pasar yang lokasinya kebetulan searah dengan kantor Wedana. Jalan setapak ini memang jadi pilihan utama warga. Sebenarnya, ada jalan lain yang lebih besar dan bisa dilewati kendaraan bermotor, tapi jaraknya bisa 2 kali lipat lebih jauh. Jadi, ya, kebanyakan memilih jalan pintas ini. Tepat pukul 8 pagi, akhirnya kakek tiba di kantor Wedana. Oh ya, sekadar informasi, Wedana di zaman dulu itu adalah jabatan pimpinan di atas camat dan di bawah bupati. Sekarang, jabatan ini sudah tidak ada lagi. Setibanya di sana, kakek bertemu dengan teman-temannya sesama kepala desa dari desa lain. Suasananya ramai. Semua sedang istirahat sejenak, menikmati bekal yang mereka bawa dari rumah. Ada yang datang naik kuda seperti kakek, ada juga beberapa yang sudah lebih modern, menggunakan sepeda motor. Jam 9 tepat, rapat pun dimulai. Rapat hari itu maraton, dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama dari jam 9 sampai setengah 12 siang. Sesi kedua lanjut dari setengah 1 sampai jam setengah 3 sore. Dan sesi terakhir dari setengah 4 sampai jam 5 sore. Banyak sekali hal yang dibahas, terutama mengenai isu kesehatan. Karena di era 70-an itu sedang marak sekali wabah penyakit. Akhirnya, rapat yang panjang itu selesai. Juga tepat pukul 5 sore, para kepala desa segera berbenah, menata dokumen-dokumen hasil rapat di dalam koper mereka. Hari sudah mulai beranjak senja. Tepat pukul 5.30, bertepatan dengan azan maghrib, mereka berhenti sejenak untuk menunaikan ibadah. Kakek dan beberapa temannya menjamak sholat maghrib dengan isya
supaya perjalanan pulang lebih tenang. Setelah selesai sholat, semua bersiap sayap untuk pulang ke desa masing-masing. Saat kakek saya hendak menaiki kudanya, tiba-tiba seorang temannya menghampiri. Beliau menawarkan agar kakek menginap saja di rumahnya yang tidak jauh dari kantor Wedana. Alasannya masuk akal. Hari sudah hampir gelap total dan membawa kuda dalam perjalanan malam hari di Medan seperti itu cukup berisiko. Namun, kakek saya menolak tawaran itu dengan halus. Beliau sudah berpamitan dengan keluarga di rumah bahwa tidak akan menginap. Walaupun harus pulang malam, beliau tetap akan pulang. Selain itu, besok pagi masih ada tugas lanjutan dari rapat hari ini yang harus dikoordinasikan di kantor kecamatan. Kakek juga merasa cukup siap karena sudah membawa senter sebagai alat penerangan. Perjalanan pulang di malam hari tentu terasa lebih lama. Awalnya, kakek tidak sendirian. Beliau berjalan beriringan dengan beberapa teman kepala desa lain yang kebetulan jalannya searah. Namun, satu persatu dari mereka mulai berpisah di persimpangan, berbelok ke arah desa masing-masing. Waktu di jam tangan kakek menunjukkan pukul 8 malam. Rombongan kini tinggal menyisakan 2 orang. Kakek saya dan kepala desa tetangga yang desanya berjarak sekitar 3 kilometer dari desa kakek. Mengingat besok mereka harus bertemu lagi di kecamatan, kakek memutuskan untuk singgah sebentar di rumah temannya itu. Tujuannya untuk mencocokkan dokumen hasil rapat agar besok tidak ada yang keliru. 1 jam berlalu begitu saja. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Setelah selesai berdiskusi dan mencocokkan dokumen, kakek pun pamit untuk melanjutkan perjalanan pulangnya. Kini, beliau benar-benar sendirian, menyusuri jalan setapak yang semakin malam, terasa semakin gelap dan sunyi. Demi mempersingkat waktu, kakek memutuskan untuk tetap melewati jalan terobosan yang sama, walaupun medannya sedikit lebih sulit di malam hari. 30 menit kemudian, kakek sampailah di sebuah pertigaan yang merupakan perbatasan desanya. Pertigaan ini cukup dikenal warga. Salah satu jalurnya mengarah langsung ke kompleks pemakaman desa yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari pemukiman. Anehnya, tepat di pertigaan itu, kuda yang ditunggangi kakek mendadak berhenti. Kuda itu tidak mau berjalan maju sama sekali. Mungkin karena kelelahan seharian, begitu pikir kakek dalam hati. Beliau pun memutuskan untuk turun dan memberikan kudanya waktu untuk istirahat sejenak. Saat sedang beristirahat itulah, dari kejauhan, kakek melihat sesuatu yang aneh. Nampak ada rombongan besar orang berjalan beriringan. Arah mereka menuju ke tempat kakek berada, yang juga merupakan jalan menuju pemakaman. Rombongan itu membawa obor-obor minyak tanah yang cahayanya berkelip-kelip di kegelapan. Dan di tengah-tengah rombongan, ada sesuatu yang dipikul bersama-sama. Sambil menunggu kudanya pulih, kakek mengamati rombongan itu, menanti mereka lewat. Tapi rasanya aneh. Sudah sekitar 30 menit berlalu, tapi rombongan itu seolah tidak kunjung sampai. Padahal dengan jarak pandang saat itu, seharusnya mereka sudah melintas di depan kakek. Kakek mulai merasa heran. Semakin lama, rombongan itu nampak semakin jelas. Dan saat itulah kakek menyadari apa yang mereka pikul. Itu adalah sebuah keranda jenazah. Rombongan pengantar jenazah. Seketika, benak kakek dipenuhi pertanyaan. Siapakah warga yang meninggal hari ini? Kenapa baru dimakamkan selarut ini? Rombongan itu terus bergerak semakin dekat. Jumlah mereka banyak. Tapi anehnya, kakek tidak bisa mengenali satupun wajah mereka. Semuanya tampak samar dalam cahaya obor. Hingga akhirnya, rombongan itu melintas persis di sebelah kakek. Dan pemandangan yang dilihatnya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Mereka semua nampak begitu nyata, namun ada yang salah. Kaki-kaki mereka tidak menapak ke tanah.
Mereka seolah melayang, terbang rendah beberapa senti di atas permukaan jalan setapak. Gerakan mereka senyap tanpa suara langkah kaki. Saat keranda yang mereka pikul lewat di sampingnya, kakek hampir saja tersambar. Saking terkejutnya, beliau sampai terpental ke belakang dan tubuhnya membentur tebing tanah di pinggir jalan. Beliau hanya bisa terpaku menatap rombongan mengerikan itu terus bergerak, lalu menghilang begitu saja di belokan jalan yang menuju ke arah makam. Suasana kembali hening, hanya menyisakan suara jangkrik dan desiran angin malam. Kakek masih terpaku, mencoba mencerna apa yang baru saja dilihatnya. Setelah berhasil menguasai dirinya, tanpa berpikir panjang lagi, kakek segera melompat ke atas kudanya dan memacunya pulang secepat yang dia bisa. Syukurlah, kali ini kudanya mau berlari kencang. Sekitar pukul 10 malam, beliau akhirnya tiba di rumah dengan selamat. Beliau langsung membersihkan diri dan beristirahat tanpa menceritakan kejadian mengerikan itu kepada siapapun di rumah, mengingat hari sudah sangat larut. Kisah ini memang terjadi di masa yang sulit. Di tahun-tahun itu, wabah penyakit telah merenggut banyak sekali nyawa. Hampir setiap beberapa hari, selalu saja ada kabar duka. Ada warga yang meninggal dan harus segera dimakamkan saat itu juga, bahkan jika sudah larut malam. Situasi ini membuat suasana desa menjadi sangat mencekam. Banyak orang jatuh sakit dan angka kematian meningkat. Hal inilah yang membuat para kepala desa, termasuk kakek saya, selalu sibuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan puskesmas. Baru setelah beberapa hari berlalu dari kejadian malam itu, kakek akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Pengalaman bertemu dengan rombongan hantu pengantar keranda di pertigaan jalan menuju makam. Itulah akhir dari kisah hantu rombongan keranda ke arah makam. Kisah nyata yang menunjukkan betapa mencekamnya suasana di masa lalu. Ikuti terus keseraman cerita-cerita lainnya hanya di channel Cerita Hantu Klasik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.